Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Tahu dong nama saya siapa? Nah, benar sekali. Nama saya Latifatul Nihayati. Ini adalah vlog saya yang keempat. Kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman salah satu kegiatan aku selama di rumah aja, yaitu memetik buah pepaya. Nah, di belakang aku ini adalah kebun pepaya punya orang tua aku. Sekarang aku mau bantu memetik buah pepaya yang sudah matang dan siap untuk dipanen. Nah, sambil kita memetik buah pepaya, kita akan mempelajari tentang klasifikasi dan morfologi pada tumbuhan pepaya. Simak sampai selesai ya. Tanaman pepaya atau disebut carica pepaya L merupakan jenis tanaman yang diklasifikasikan ke dalam famili Caricaceae yang berasal dari Amerika Tengah dan India Barat, yaitu kawasan sekitar Meksiko dan Costa Rica. Yang pertama yaitu bunga pada tanaman pepaya. Bunga pepaya termasuk bunga majemuk yang tersusun tangkai atau pedunculus. Kelopak bunga majemuk duduk pada tangkai daun. Bunga pada tanaman pepaya ada 3. Yang pertama bunga jantan atau maskulus. Bunga jantan yaitu bunga yang hanya mempunyai benang sari saja. Yang kedua yaitu bunga betina atau femiculus. Bunga betina yaitu bunga yang hanya memiliki putik saja. Dan yang ketiga yaitu bunga sempurna atau hermaprodit. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki putik dan benang sari atau disebut biseksual. Tanaman pepaya termasuk dalam tanaman polygamous. Yang dinamakan polygamous yaitu tanaman jantan menghasilkan bunga jantan dan tanaman betina menghasilkan bunga betina. Bunga pada pepaya memiliki bakal buah beruang satu atau unicorolalis dengan tipe penyerbukan silang. Sedangkan fungsi dari bunga pepaya yaitu yang pertama sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Yang kedua untuk menarik perhatian serangga. Guna serangga yaitu untuk membantu penyerbukan. Selanjutnya yaitu batang pada tanaman pepaya. Batang pada tanaman pepaya berbentuk bulat dengan permukaan batang bekas daun patahan tangkai daun. Arah tumbuh batang pepaya yaitu tegak lurus, batangnya berongga. Batang pada pepaya dibagi menjadi 2. Yang pertama memiliki cabang dan yang kedua memiliki cabang tetapi hanya sedikit. Fungsi dari batang pepaya yaitu yang pertama untuk memperkokoh tumbuhan, yang kedua sebagai alat pengangkut, dan yang ketiga sebagai cadangan makanan. Selanjutnya yaitu daun. Daun pada tanaman pepaya berbentuk tunggal, besar, bercangak, menjari, bergerigi,
dan memiliki bagian-bagian tangkai daun dan helaian daun. Ujung daun pepaya meruncing, tangkainya panjang dan merongga. Permukaan daun pepaya licin, sedikit mengkilat, daging seperti perkamen. Susunan tulang daun pepaya menjari. Daun yang muda berbentuk dari tengah tanaman. Biasanya tumbuh di bagian atas pada tanaman pepaya. Fungsi dari daun yaitu yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, sebagai organ pernapasan. Yang ketiga, tempat respirasi. Dan yang keempat, tempat terjadinya gutasi. Apa sih gutasi itu? Gutasi yaitu proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Selanjutnya yaitu buah pada pepaya. Buah pada pepaya merupakan buah sejati tunggal, yaitu buah sejati yang terdiri dari bunga dari satu calon buah saja. Buah ini bisa berisi beberapa biji. Dapat juga tersusun dari satu atau banyak daun buah. Pepaya termasuk golongan buah buni, yaitu buah yang mempunyai dua lapis. Apabila kita lihat, yang pertama mempunyai lapisan tipis dan kaku, yaitu kulit. Yang kedua yaitu tebal yang terletak pada bagian dalam, mempunyai tekstur lembut dan berair, yang biasanya kita konsumsi itu loh. Nah, fungsi dari buah pepaya yaitu untuk membungkus dan melindungi biji. Yang kedua, sebagai pemancar biji tumbuhan. Selanjutnya yaitu biji. Biji pada pepaya mempunyai warna hitam keabu-abuan. Umumnya ditutupi oleh lendir yang bernama pulp. Lendir ini berfungsi untuk kelembapan biji. Walaupun dalam keadaan kurang air, bijinya akan tetap lembab. Fungsi dari biji pepaya yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya yaitu akar pada tumbuhan pepaya. Akar pepaya adalah akar dengan sistem akar tunggang. Akar pepaya berwarna putih ke kuning-kuningan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan banyak pepaya dan juga sudah mempelajari klasifikasi dan morfologi tumbuhan pepaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.